Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis, NIM 2020 020 015. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Ti Akubang Mulia Dharma Pratama, program studi keuangan dan perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan materi sebagaimana salah satu tugas dari mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengasuh, yaitu Bapak Muhammad Furqon SEI MM selaku dosen mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang telah berpartisipasi dalam membantu saya untuk membahas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap stabilitas sistem keuangan, bahkan terhadap perekonomian suatu bangsa. Sistem pembayaran yang dapat memenuhi semua prinsip yang dipersyaratkan, yakni dapat meminimalkan risiko, sangat efisien, memiliki kesetaraan akses, dan melindungi konsumen. Yang pertama adalah peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Yang pertama adalah dalam bidang operasional. Bank sentral adalah penyelenggara sistem yang dikenal dengan BIRTGS atau penyelenggara kegiatan clearing atau penyelenggara kegiatan lainnya. Yang kedua adalah dalam bidang pengawasan. Bank sentral melakukan pengawasan dan penyempurnaan segmen-segmen pembayaran untuk menjaga sistem pembayaran dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah dalam kaitannya sebagai fasilitator. Bank sentral membentuk suatu forum komunikasi yang disebut Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional, yaitu disingkat FKSPN, dalam rangka mempertemukan kepentingan penyelenggara sistem pembayaran antar bank. Peran bank sentral dalam hal ini lebih menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan efisiensi sistem pembayaran secara nasional, secara aman dan handal, melalui penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dan dalam rangka menuju terciptanya suatu less cash society. Peran bank sentral terkait dengan pengembangan elektronik money, Leo Van Hoff menjelaskan bahwa bank sentral dapat memiliki beberapa peranan, yakni yang pertama adalah menerbitkan e-money sendiri, yang kedua adalah berpartisipasi sebagai operator, yang ketiga adalah menetapkan standar bagi pihak swasta yang berinisiatif menerbitkan e-money, yang keempat adalah mengordinasikan dan mensupport proses pembentukan standar oleh industri. B. Sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Yang pertama adalah keterkaitan dengan bidang moneter, keterkaitan langsung antara sistem pembayaran dan pengendalian kebijaksanaan moneter adalah karena pelaksanaan sistem pembayaran dapat berpengaruh terhadap penggunaan uang di masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan sistem pembayaran senantiasa diarahkan untuk terselenggaranya suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan aman. Selanjutnya adalah hal ini bukan hanya sangat penting bagi pelayanan jasa perbankan untuk memenuhi tuntutan pengguna jasa perbankan yang semakin dinamis, tetapi juga sangat penting dalam menunjang sistem pengaturan dan pengawasan bank, serta bagi implementasi kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengendalian kebijakan moneter, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi bank sentral dalam mengendalikan kebijaksanaan moneter. Perhatian utama bank sentral adalah pelaksanaan settlement di bank sentral, karena settlement merupakan muara seluruh transaksi keuangan. Yang kedua adalah fungsi utamanya adalah mempercepat komunikasi, pemrosesan dan pelaksanaan sistem settlement pembayaran, sistem pembayaran elektronis. Yang ketiga,
yaitu manfaat pertama adalah dengan penerapan sistem RTGS, transaksi keuangan antar daerah dan pusat-pusat keuangan di daerah-daerah dapat dihubungkan sehingga terjadi suatu pasar keuangan yang terintegrasi. Yang kedua adalah manfaat kedua sistem RTGS, yaitu memfasilitasi perkembangan pasar uang yang bersifat jangka pendek, bukan hanya berfokus di pusat, tetapi juga merambat ke semua daerah dengan cepat. Manfaat yang ketiga adalah penerapan sistem RTGS dapat membantu pengelolaan likuiditas baik antar bank maupun dalam suatu individual bank. Yang keempat, desain sistem pembayaran modern. Yang pertama adalah dalam desain sistem pembayaran yang modern, di mana instruksi pembayaran banyak dilakukan secara elektronik yang dapat memberikan manfaat besar baik bagi pelaku maupun bank-bank. Yang kedua adalah berbicara mengenai desain sistem pembayaran adalah berbicara tentang totalitas, mulai dari polisi aspek sampai kepada penerjemahan kebijakan itu ke dalam detail teknisnya. Yang C, sistem pembayaran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu yang pertama adalah sistem keuangan dan sistem pembayaran merupakan salah satu kesatuan utuh. Yang kedua adalah kalau diibaratkan uang koin. Kedua aspek ini merupakan kedua sisi mata uang yang saling menyatu, tidak terpisahkan. Yang ketiga adalah gangguan pada sistem pembayaran dapat menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran. Pembayaran dalam jumlah signifikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan maupun perbankan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Lilis sampaikan. Bila ada salah kata yang Lilis ucapkan, Lilis mohon maaf. Kepada Allah, Lilis mohon ampun. Dan terima kasih banyak juga kepada kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan kalian pembelajaran untuk kalian yang menonton video ini, dan juga bagi Lilis sendiri yang memberikan materi ini. Semoga Lilis juga bisa mengerti dan memahami isi dari materi yang Lilis sampaikan sendiri. Terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah berpartisipasi dan mendukung Lilis selalu. Ke teman-teman dekat Lilis ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa lulus kuliah dengan nilai yang bagus dan juga selalu berkah. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Furqan SEI MM yang telah mengasuh Lilis, yang telah memberikan pelajaran kepada Lilis, yang telah sabar juga mengajari kami semua sehingga paham akan pelajaran yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih banyak. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Sampai jumpa di lain waktu.